Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'd. Alhamdulillah, sahabat muslim, pendengar Radio Day dimanapun berada. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, di pagi hari ini, di hari Sabtu, tanggal 5 Desember 2020, Allah masih mengizinkan kita untuk kembali bisa menyapa sahabat muslim semuanya di program Pojok Sehat, dan insya Allah kita bersama dengan Dr. Muhammad John SPKJ, dan insya Allah kita ada tema menarik di pagi hari ini, sahabat muslim. Salawat dan salam juga kita doakan agar senantiasa disampaikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat muslim pendengar Radio Day dimanapun berada, tema kita di program Pojok Sehat pagi hari ini adalah membahas tentang tema kenapa kita belum berubah. Nah, insya Allah tema ini menarik untuk kita simak, dan kita juga mengajak sahabat muslim semuanya untuk berinteraktif dengan kita di studio. Bagi sahabat muslim yang ingin bertanya seputar materi yang akan disampaikan oleh dokter nanti, sahabat muslim bisa menghubungi kita melalui telepon ataupun pesan singkat di nomor 0811 6656 876. 0811 6656 876. Baik pendengar Radio Day yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sudah terhubung dengan pemateri kita. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Pak Dokter. Waalaikumsalam, Pak Ali. Masya Allah. Gimana kabarnya Pak Dokter? Alhamdulillah. Ini udah lama kita nggak benar nih, Dok. Iya nih, insya Allah ya. Di 2021 ini lebih aktif lagi ya. Masya Allah. Ya, ini Masya Allah tema kita menarik nih, Dok, tentang kenapa kita belum berubah. Nah, ini mumpung masih tahun 2020, menjelang 2021 nih, mudah-mudahan bisa memberi inspirasi untuk berubah bagi sahabat muslim, Dok. Insyaallah kita langsung saja ke materi kita. Kita persilakan kepada dokter untuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para audiens daripada Radio DFM dan juga yang live streamingnya, saya ucapkan pada pagi hari ini kita semua semakin bersemangat dan juga semakin berpikir untuk bertumbuh dan berubah. Nah, kalau berubah saja tidak bertumbuh itu adalah sesuatu yang perlu kita pertanyakan, tetapi bertumbuh tidak berubah itu juga kita bertanda tanya. Dan kemudian seperti biasa saya akan mencoba menggali beberapa yang pembahasan kedokteran jiwa, tetapi juga ada beberapa yang diminati oleh masyarakat, oleh audiens DFM tentang beberapa topik yang memang kayaknya perlu dibahas seperti itu ya. Dan kemudian juga kami dari Rumah Sakit Umum Aisyah Kota Padang, terutama poli psikiatrinya, poli jiwanya juga selamat datang kepada yang baru bergabung mendengarkan pada Radio DFM pada pagi hari ini. Dan untuk tema kita kali ini, kita membawa tema kenapa kita menolak berubah. Nah, di sini ada tema yang kalau dilebarkan lagi, diextendedkan lagi judul itu, menjadi siapkah kita menghadapi disrupsi di era 4.0. Nah, kata orang seperti itu ya, yang paling kerennya. Nah, sekarang kita membahasnya dari sisi kedokteran jiwanya, kenapa kita menolak berubah. Nah, ketika itu kita bahas, mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi, dan biar acara ini lebih hidup, diharapkan ada tanya jawab juga dari kawan-kawan yang lainnya, yang di rumah, yang sedang mendengarkan di kendaraan, mungkin bisa tanya jawab sehingga kita bisa lebih hidup lagi, pembahasan ini menjadi lebih kaya lagi. Ya, kita menyadari bahwa perubahan itu sudah terjadi di luar diri kita. Jadi kita tadinya sebagai seseorang yang malas berubah, tetapi lingkungan kita, environment kita, itu sudah ekosistemnya itu sudah berubah semua. Contoh, kalau dahulu masih ada untuk penggunaan taksi konvensional ya, mereknya banyak, bisa macam-macam itu mereknya. Nah, sekarang ada taksi online seperti Gojek, Grab, Uber, dan segala macam yang mengubah semua sistem itu, di mana suatu perusahaan tidak memerlukan suatu aset, tetapi suatu kolaborasi dengan beberapa stakeholder, sehingga mereka bisa lebih efisien dan lebih efektif lagi. Kemudian, kalau diri kita belum juga berubah, ternyata ekosistem yang lain sudah berubah.
yaitu contohnya telepon. Kalau dahulu telepon hanya dikuasai pakai yang kabel ya, pakai kabel, pakai tiang. Nah, sekarang kita bisa melihat. Kalau saya kan di sini ada juga pakai siaran Zoom. Di sini di PowerPoint-nya juga kita bisa lihat. Di sini ada perubahan handphone mulai dari yang sepanjang lengan sampai juga sekarang yang sampai bisa digulung layarnya ataupun dilipat. Nah, disitulah yang disebut juga disrupsi. Disrupsi itu apa? Disrupsi itu adalah suatu perubahan yang radikal yang disebabkan oleh suatu inovasi atau penemuan teknologi. Sehingga inovasi atau teknologi yang lama ditinggalkan dan dipakai inovasi dan teknologi yang terbaru. Nah, sekarang ketika semua ekosistem di dalam jagat raya ini mengalami disrupsi atau perubahan yang sangat radikal, mengapa diri kita sebagai manusia yang memang mengendalikan semua sistem itu malah tidak berubah? Nah, di sini yang kita akan coba bahas kenapa kita menolak untuk berubah. Next, berikutnya. Nah, kita di sini bisa memahami sebelum kita beranjak kepada perubahan itu sendiri, kita sekarang ini memasuki industri 4.0 atau 4.0. Nah, kalau sebelumnya ada 1.0, 2.0, 3.0, sekarang 4.0, dan sekarang juga akan menjelang kepada 5.0 dengan artificial intelligence yang akan selalu dikembangkan. Nah, kalau kita melihat ke masa lalu pada industri 1.0 ya, itu masih pakai mekanisasi. Nah, mekanisasi ini di mana masih menggunakan juga tenaga air dan segala macam, masih sangat-sangat sederhana. Kemudian beralih pada industri 2.0, yaitu di mana udah mulai ada produksi massal ya, produksi massal dari berbagai komponen dan juga industri, sehingga dia berbentuk lebih terarah lagi. Kemudian berkembang menjadi industri 3.0, di mana adanya produksi yang otomatis ya, jadi pakai robot dan komputerisasi dan juga dengan IT, itu yang mengawali daripada industri 3.0. Nah, sekarang kita berada di industri 4.0 menuju kepada 5.0 yang juga mengandalkan artificial intelligence, di mana industri 4.0 ini adalah menggunakan yang menggunakan smart factory ya, yang menggunakan juga autonomous system. Jadi dia bergerak sendiri dengan sistem yang bisa dikendalikan melalui jarak jauh. Kemudian juga kita melihat bahwa artificial intelligence ini juga sudah mulai hidup di semua industri. Jadi kalau misalnya saja nanti mungkin ada beberapa nanti pekerjaan yang akan hilang dengan adanya peningkatan daripada teknologi artificial intelligence. Misalnya sebagai guide tour atau guide turis, translatornya itu mungkin nggak laku lagi. Karena ke depan nanti orang tinggal ketik saja, misalnya dia pergi ke Jepang, dia tinggal ketik saja di Google Translate, kemudian nanti suaranya keluar. Kemudian orang Jepang bisa memahami apa yang ingin kita sampaikan. Kemudian nanti dikhawatirkan juga pada tahun-tahun ke depan, nanti nggak ada lagi driver atau supir. Karena kendaraan sekarang kita sudah lihat, bisa dia mengendalikan sendiri tanpa adanya supir. Jadi kita bisa melihat bahwa dengan meningkatnya artificial intelligence daripada teknologi, itu akan mengakibatkan beberapa peluang pekerjaan akan semakin hilang dan semakin berkurang. Next, berikutnya. Nah, sebelum kita beranjak kepada perubahan daripada diri kita sendiri, ternyata semuanya ekosistem itu berubah. Termasuk kita juga bisa memahami adanya beberapa generasi, yaitu ada generasi baby boomer, generasi X, generasi milenial, generasi Z, kemudian juga yang akan datang ini yaitu generasi alpha. Nah, kalau generasi baby boomer, ini kan berubah-berubah ya, jadi ekosistem ini berubah, yaitu dimulai dengan orang-orang yang kelahiran tahun 46 sampai 64. Dia berjiwa petualang, optimistik, dan berorientasi kerja. Kemudian juga ada generasi X. Nah, kalau generasi X ini yang lahir tahun 65 sampai 76. Dia bersifat individualis, luwes, skeptis, dan juga harapan tinggi terhadap pekerjaan. Dan kemudian juga ada generasi milenial.
Generasi milenial itu mulai dari tahun 1980-an sampai 1997. Dia ini bersifat percaya diri yang tinggi, berorientasi terhadap kesuksesan, toleran, kompetitif, dan juga haus perhatian. Dan yang lahir di atas tahun 96 sampai 2010-an itu disebut juga dengan generasi Z. Generasi Z ini dia menghargai keberagaman, menghendaki perubahan sosial, suka berbagi, berorientasi target. Nah, di sini kita bisa melihat ternyata yang menguasai daripada demografi adalah generasi milenial dan generasi Z, yaitu sekitar 2,5 miliar. Dan nanti lagi akan ada lagi datang generasi, yaitu generasi Alpha. Mungkin anak-anak kita nanti seperti ini, yaitu 2010 sampai sekarang, yang memang belum bisa dipetakan apa karakteristik daripada mereka. Nah, di sini sebagai pengantar yang saya sampaikan, saya berikan suatu story bahwa ekosistem dari generasi itu mengalami perubahan. Kemudian ekosistem daripada industri dari 1.0 sampai 4.0 itu mengalami banyak perubahan. Kemudian juga pekerjaan berubah, semua berubah. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah ketika semua ekosistem di dunia ini berubah, kenapa diri kita tidak mau berubah? Padahal diri kita berada di tengah-tengah itu, dan kita seharusnya yang bisa lebih berubah lebih baik lagi. Next, berikutnya PowerPoint-nya. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa di dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 11 ya, Ar-Ra'd ayat 11 yaitu yang berbunyi sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang mengubah nasibnya. Jadi ibaratnya Allah itu memberikan kewenangan kepada kita untuk merubah nasib kita, merubah apa yang memang kita pengen rubah, merubah apa yang kita pengen cita-citakan. Nah, di satu sisi banyak hambatan-hambatan. Kok kenapa ekosistem semuanya sudah berubah, diri kita sendiri tidak bisa berubah yang sebagai manusia. Hardware semuanya di dalam industri sudah berubah, kemudian juga masa-masanya, era-eranya berubah, tetapi manusia itu sendiri terkadang secara individual dia tidak bisa merubah dirinya. Jadi dalam surat Ar-Ra'd ayat 11 ini sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang mengubah nasibnya. Jadi Allah memberikan otoritas sepenuhnya kepada dirinya. Mau dia orang muslim, orang beragama lain, Allah memberikan suatu otoritas bagaimana dia merubah nasibnya. Nah, di sini menjadi awal perbincangan kita pada hari ini bahwa kenapa kita menolak berubah. Nah, di sini ada pembahasannya, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Next, berikutnya. Di sini kita bisa melihat bahwa adanya suatu, kalau di otak kita, ada bagian daripada otak yang disebut juga dengan amigdala. Nah, amigdala ini adalah suatu reservoir besar yang pernah saya ceritakan pada siaran-siaran sebelumnya, suatu reservoir besar yang menerima banyak input, baik yang positif maupun yang negatif. Nah, perubahan itu posisinya di mana untuk di amigdala? Nah, di amigdala ini bersifat adalah fight or flight, yaitu hadapi atau melarikan diri. Hanya dua sistem itu yang dipakai oleh otak kita, amigdala. Nah, ketika kita memahami bahwa amigdala ini memiliki sistem fight, hadapi atau flight, atau melarikan diri, kita bisa memahami bahwa perubahan itu posisinya di mana. Contoh, ketika kita ingin misalnya menasihati orang, ketika mau menasihati orang, ketika kita nasihati tapi agak keras, orang itu akan memasukkan data nasihat itu memang tujuannya bagus, tapi masuk data, tetapi ketika diolah oleh amigdala, amigdala merasa itu adalah sebagai suatu data baru yang memang tidak nyaman. Ketika tidak nyaman, dia akan mengirimkan sinyal, dan akan mengirimkan sinyal bahwa ini adalah suatu ancaman di otak. Nah, ketika itu terjadi, semua nasihat itu akan menjadi mentah.
menjadi tidak bisa diolah di otak sehingga menjadi resistensi terhadap ide-ide yang baik, ide-ide yang cemerlang menjadi tertolak. Nah, itulah amigdala. Nah, begitu juga sebagaimana manusia. Manusia itu banyak ide, banyak rencana, banyak keinginan. Misalnya pengen apa, pengen terbang ke bulan, atau yang paling gampang aja, yang misalnya yang kuliah, misalnya belum lulus-lulus, biar cepat lulus bagaimana. Dia sudah tahu cara-caranya. Dia sudah paham apa yang mesti dilakukan, apa yang mesti dikerjakan untuk mencapai ide-ide itu. Tetapi ternyata dia tidak bergerak juga. Apa yang terjadi? Nah, disinilah kita membahas tentang peran dari amigdala itu sendiri. Next, berikutnya. Nah, di sini saya memberikan suatu ilustrasi di dalam PowerPoint ini. Ini adanya satu gambar sebelah kiri adalah suatu mobil travel ya. Jadi kalau kita misalnya mau dari Padang menuju Bukit Tinggi. Dari Padang menuju Bukit Tinggi itu kalau kita naik travel itu kita biasanya nunggunya depan UNP ya atau di daerah Basco ya, mall Basco itu ada travel banyak ya. Nah, kita biasanya nunggu di sana. Ketika nunggu di sana, kita di otak kita sudah terbayang Bukit Tinggi dengan jam gadangnya. Seperti itu. Nah, kita dengan keinginan kita, atau kita ilustrasikan itu jam gadang itu adalah keinginan kita. Misal, saya pengen cepat lulus kuliah. Nah, pengen cepat lulus kuliah, itu dia sudah tahu, dia harus cepat lulus. Tetapi di satu sisi, kenapa dia masih malas untuk mengerjakan misalnya skripsinya, tesisnya, sehingga kok babnya masih bab 1 aja, kadang-kadang juga masih tidak ada pergerakan yang sangat signifikan. Nah, itu bukanlah karena otaknya itu menolak, tetapi memang suatu sistem. Misal di sini saya gambarkan adalah mobil travel. Mobil travel yang akan menuju Bukit Tinggi. Nah, di sini digambarkan keinginan untuk misalnya lulus skripsi atau lulus tesisnya itu dengan gambar jam gadang. Dia sudah tahu keinginannya, dia sudah tahu menuju kemana, dia sudah tahu rutenya kemana. Tetapi di satu sisi yang menghambat kenapa dia tidak bergerak-gerak, tidak menyelesaikan skripsinya, tidak menyelesaikan tesisnya, itu salah satunya adalah dia sudah membayangkan ketidaknyamanan suatu proses. Jadi di sini saya ada Google Maps-nya ya, Google Maps-nya gambarnya bagaimana dari Padang ke Bukit Tinggi. Nah, itu lewat Pariaman dulu, ya kan? Lewat Sicincin, kemudian terus, kemudian juga ada lewat lurus lagi, kemudian Padang Panjang. Nah, itu jalan berliku-liku. Atau nanti juga yang arah tanjakan, arah Padang Panjang juga itu kan memang perjalanan cukup panjang. Nah, ketika otak itu menangkap suatu proses yang memang perlu suatu ekstra kerja keras, dan adanya suatu proses yang mungkin di pikirannya sudah terekam itu tidak menyenangkan dan tidak membuat dia nyaman, itulah yang menjadi alarm oleh amigdala. Jadi dia sudah tahu keinginan arahnya kemana. Dia tujuannya ke jam gadang Bukit Tinggi naik rapel, sudah jelas. Tetapi ketika masuk data-data di otaknya bahwa perjalanan itu cukup panjang melalui Pariaman dulu, kemudian ke Padang Panjangnya, kemudian jalan berliku-liku, kadang-kadang di depan banyak truk-truk besar, truk tangki, dan segala macam, itu menjadi suatu hambatan di dalam proses dia menuju Bukit Tinggi, karena otaknya sudah berkata, wah perjalanan jauh sekali, dan cukup melelahkan. Nah, ketika pikiran-pikiran proses, itu akan menyebabkan suatu hambatan di dalam amigdalanya, dan amigdalanya menganggap suatu ancaman. Dan ketika itu suatu ancaman, ketidaknyamanan, akhirnya dia memutuskan tidak jadi naik rapel. Begitu juga orang menulis skripsi. Dia sudah tahu seharusnya dia di wisudanya bulan sekian. Seharusnya dia sudah bisa pulang ke kampungnya dan segala macam, tetapi di dalam pikirannya dia berproses, nanti dosennya nanti mencoret lagi, merevisi lagi dan segala macam. Ketika itu terbayang, timbullah di amigdala suatu respon, suatu ancaman yang mengatakan, sudah, kamu tenang-tenang saja. Atau malah dia menarik diri, tidak mau mengerjakan sama sekali. Nah, saya berikan gambaran ini, ternyata kita ini sudah tahu tujuan kita mau kemana. Tetapi kita menolak prosesnya.
Nah, proses ini yang membuat kita menjadi suatu ancaman yang di dalam amigdala kita. Next, berikutnya. Ini juga begitu. Bagaimana cara kita mensiasati suatu hambatan daripada amigdala sehingga kita bisa menuju tujuan kita dengan selamat. Sehingga kita bisa mencapai cita-cita, apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan. Nah, contohnya adalah bagaimana kita mensiasati mendekati amigdala ini sehingga dia tidak mengirimkan alarm, suatu ancaman. Cara pertama adalah, satu, agar kita bisa berubah, lakukan dengan bahasa amigdala. Amigdala itu lakukan dengan perlahan, kemudian dengan lembut, dan cukup jelas. Nah, jadi yang paling pertama adalah dengan perlahan. Misal, kita tadinya mau niat sholat tahajud. Nah, ini kayaknya susah sekali kok, nggak jadi-jadi sholatnya gitu kan. Itu tidak usah langsung yang terlalu berat kita lakukan. Mungkin hari pertama ini kita gelar dulu saja, di rumah itu gelar saja dulu sajadah. Nah, besoknya lagi kita sudah siap-siap ambil air wudhu lah sebelum tidur. Besoknya lagi, jadi kita lakukan dengan secara perlahan-lahan dicicil-cicil. Nah, ketika dicicil-cicil, itu di dalam amigdala, itu data-data baru itu tidak merupakan suatu ancaman. Dan akhirnya kita akan bisa melakukan apa yang kita inginkan, yaitu sholat tahajud jam 3. Sehingga kita bisa melakukannya dengan baik. Tetapi kalau kita memang melakukannya dengan penuh semangat, itu ada di pembahasan selanjutnya. Nah, jadi begitu juga di dalam kehidupan. Agar kita bisa melakukan segala sesuatunya dengan baik, lakukan dengan dicicil dulu, perlahan-lahan. Sehingga amigdala itu tidak merasa tergoyahkan, dan dia tidak merasa adanya suatu ancaman, dan kita bisa melakukan proses-proses di dalam kehidupan. Next, berikutnya. Nah, di sini saya gambarkan di PowerPoint ini adalah orang yang ketika dikejar oleh anjing sehingga dia bisa melompat pagar yang sangat tinggi. Sering ya, banyak juga ada film-filmnya Tom and Jerry dan segala macam. Ketika dikejar anjing itu bisa lompat pagar yang begitu tinggi. Nah, begitu juga ketika kita ingin berubah, salah satu cara tadi kan dilakukan secara mencicil biar kita bisa berubah dengan baik. Nah, sekarang cara yang kedua, kita sudah mengenali bahwa otak manusia itu amigdala bersifat fight or flight, hadapi atau lari. Nah, ketika itu terjadi, itu kita sebut juga dengan ilmu kepepet. Jadi banyak ya, ada orang yang menulis buku-buku bisnis, yaitu ilmu kepepet, ide bisnis ilmu kepepet, dan segala macam. Iya, ketika orang kepepet, ketika orang sudah terdesak di dalam kehidupannya, dia mau tidak mau dia harus berubah. Nah, ini memang cara ini ekstrim. Kalau sudah kepepet, ini segala sesuatu bisa diselesaikan dengan sangat cepat, dan energi kita mungkin akan cepat sekali. Nah, itu salah satu cara untuk berubah. Walaupun itu tidak sesuatu yang menyenangkan, karena masa kita berubah harus dipepet dulu atau didesak, kan tidak mungkin. Nah, di sini saya berikan gambaran ilustrasi bagaimana seseorang yang ketika dikejar anjing, dia bisa melompat pagar yang sangat tinggi sekali, yang sepertinya waktu biasa-biasa saja itu dia tidak bisa melakukan itu. Ya, next, berikutnya. Nah, yang kedua, sifat amigdala tadi adalah hadapi atau lari. Nah, hadapi ini adalah salah satunya adalah apabila dia melihat adanya suatu keuntungan yang besar yang apabila dia dapatkan. Nah, ketika dia mendapatkan keuntungan yang besar, ketika dia untuk meraihnya, itu dia akan berusaha semaksimal mungkin. Nah, ketika ilmu kepepet ketika butuh pendanaan atau mungkin hutangnya sudah bermiliar-miliar, itu juga ilmu kepepetnya otaknya menjadi lebih cerdas, berpikirnya lebih banyak. Ketika dia berpikir lebih banyak, kemudian terbayang yang indah-indah, itu akhirnya dia akan bersemangat untuk berubah. Karena itu adalah sistem daripada amigdala, fight or flight. Next, berikutnya. Nah, ini juga begitu. Kalau dulu kita mau naik sepeda itu kan mesti kayaknya sepeda itu kita sudah tahu. Itu menyehatkan jantung, badan kita segar, menghirup udara juga segar, bisa ketemu kawan. Itu dulu, sebelum pandemi.
tetapi tidak pernah kita kerjakan. Tidak pernah kita kerjakan bersepeda itu sendiri. Nah, ketika sekarang terjadinya corona, akhirnya orang kepepet, terdesak, wah nih kalau badan saya tidak sehat, nanti seperti saudara yang kemarin, atau nanti seperti kawan saya yang sakit yang kena corona kemarin, wah ini wafat kemarin. Nah, dengan terdesak itu sekarang orang bersepeda. Yang tadinya tidak punya sepeda, kalau perlu beli sepeda. Nah, di sini orang berubah ketika terjadinya suatu desakan-desakan kehidupan. Nah, salah satunya sekarang adalah suatu pandemi, yaitu pandemi terjadinya corona itu sendiri. Jadi sebelum corona kita sudah tahu bahwa naik sepeda itu sehat, badan kita bugar dan segala macam, tetapi itu bukan prioritas. Ketika tidak menjadi prioritas, kita tidak merasa terdesak, tidak kepepet, akhirnya kita menjadi menunda-nunda, dan akhirnya baru sekarang lah kita beli sepeda, kemudian kalau perlu sepedanya diinden lah 3 bulan baru datang dari Jakarta dan segala macam. Itu menjadi teori perubahan daripada manusia itu sendiri. Ya. Nah, begitu juga kita di dalam Al-Qur'an juga digambarkan tentang adanya neraka dan juga surga. Di dalam Al-Quran itu untuk surga itu detail sekali, untuk termasuk nama-nama buah-buahannya. Allah Subhanahu wa taala itu memberikan gambaran yang sangat detail tentang adanya surga. Sehingga kita seakan-akan terbayang di depan kita itu memang surga itu seperti itu. Nah, ketika Allah memberikan detail kenikmatannya bagaimana, kemudian apa yang terjadi di dalam surga, itu akan menjadikan, karena Allah Subhanahu wa taala juga mengetahui bahwa manusia itu memiliki sifat amigdalanya. Amigdalanya seperti apa? Yaitu sifat amigdala yaitu fight or flight. Fight itu raih atau hadapi, raih. Nah, itu salah satunya adalah surga. Nah, ketika surga diberikan gambaran yang cukup jelas, seseorang itu akan berusaha sekuat tenaga, sekuat energinya untuk mengejarnya. Karena memang Allah sudah memberikan fitrah bahwa di dalam amigdala itu adalah bersifat fight or flight. Fight-nya itu hadapi ataupun raih, yaitu surganya. Flight itu menghindar, yaitu nerakanya. Jadi Allah juga memberikan gambaran yang cukup jelas secara detail tentang neraka, termasuk juga percakapan penghuni neraka bagaimana dan segala macam. Itu juga memberikan gambaran dan juga mengirimkan pesan kepada amigdala manusia bahwa ini yang kamu harus hindari. Dan ketika kita berusaha untuk menghindarinya, kita berusaha maksimal, itu akan menyebabkan kita menjadi menghindari semua larangan-larangan. Nah, ketika Allah memberikan gambaran surga, wah kita kejar pahala yang sebanyak-banyaknya. Kemudian diberikan juga gambaran neraka, menghindari semua larangan-larangannya. Ya, next berikutnya. Nah, ini yang terakhir ya. Yang terakhir, bagaimana seseorang bisa berubah. Nah, di sini saya memberikan gambaran bagaimana orang yang sedang diet ya. Dari mungkin berat badannya di gambar ini mungkin 170 kilo, mungkin pas diproses gambar ini menjadi mungkin 70 kilo. Nah, di sini ketika seseorang ingin berubah, tadi sudah saya sampaikan yang pertama, lakukan sesuai dengan bahasa yang dipahami oleh amigdala, yaitu lakukan dengan slow, perlahan dan mencicil. Yang kedua, lakukan yaitu fight or flight, atau juga disebut juga adanya ilmu kepepet. Ketika manusia kepepet, dia merasa dia sedang terdesak, semua energi terbaiknya akan keluar. Dan yang ketiga, yaitu di dalam teori perubahan itu sendiri, bagaimana kita bisa melakukan perubahan, salah satunya adalah dengan mengirim bahasa yang baik dan benar, sehingga kita bisa mengirimkan itu ke dalam memori kita dengan baik. Karena kita mengetahui memori itu adalah bukan hanya cara memanggilnya atau menyimpan, tetapi tiga bagian, yaitu cara memasukkan data, kemudian yang kedua cara menyimpannya, yang ketiga memori adalah cara memanggilnya. Nah, itu yang menjadi kunci bagaimana seseorang berubah. Nah, di sini saya menggambarkan tentang orang yang sedang diet. Orang yang diet itu, dia mungkin hari pertama dia akan berkata, saya akan menurunkan berat badan, saya akan diet. Wah, itu dia semangat dia.
Akhirnya setiap malam dia tidak mau makan, hanya makan mungkin buah-buahan saja, dia kurangi semua yang yang menurut dia tidak tidak menambah berat badannya, dia lakukan semuanya, berkorban dia. Itu dia ternyata bisa berhasil hanya 3 hari. Kemudian besok ketika dia misalnya pergi ke kampus, ya kan, ketemu sama kawannya, ada yang nawari mie ayam, ayo makan mie ayam. Wah, ternyata dia lupa dengan dietnya, makan semuanya, termasuk tambah gorengannya, tambah yang berminyak dan segala macam. Dan ternyata ketika sudah habis mie ayamnya 3 mangkok, mungkin ya 3 mangkok nih, saya hiperbola aja sedikit. 3 mangkok itu dihabiskan, itu dia baru sadar, oh iya ya, saya kan lagi diet. Nah, kenapa kok bisa gagal dia melakukan perubahan? Karena dia mengirimkan bahasa yang tidak dipahami dengan benar dan disimpan dengan baik di dalam memorinya, bahwa kalimat itu terpotong. Jadi kalau dia hanya misalnya mengatakan saya ingin menurunkan berat badan, itu akan menjadi hambatan karena kalimatnya tidak detail. Karena otak itu harus dikirimkan kalimat yang sangat detail dan kalau perlu diimajinasikan. Nah, kalimat itu misalnya saya menurunkan. Kalau misalnya kita seperti halnya di komputer, ketika di komputer, di Google ya, kalau kita misalnya tulis, itu otak kita itu sama dengan mirip-mirip komputer di Google ya. Kita ketik misalnya menurunkan di Google, kita klik enter. Wah, itu nanti yang muncul macam-macam. Apa menurunkan harga BBM, menurunkan Donald Trump, menurunkan apa. Mungkin nanti kalau menurunkan berat badan mungkin di halaman kelima di Google. Mungkin ya kalau kita hanya menuliskan di Google itu menurunkan. Tetapi kalau semakin spesifik kita menuliskan di kalimat pencarian di Google, misalnya menurunkan berat badan. Wah, kita klik lagi. Ternyata juga ada menurunkan berat badan, tetapi lebih ke arah iklan. Nah, bagaimana kita bisa mengirimkan kalimat yang lebih bagus sehingga otak kita bisa merespon dengan baik, yaitu tuliskan kalimat yang sangat spesifik. Misalnya, tuliskan misalnya di Google, menurunkan berat badan 5 kilo dalam 10 dalam 10 hari, misal gitu kan. Klik enter, pasti itu pembahasannya sangat-sangat khusus di Google. Nah, begitu juga ketika kita mengirimkan kalimat-kalimat itu ke dalam pikiran kita, ke dalam memori kita yang akan disimpan oleh hipokampus, itu akan menjadi kalimat yang sangat-sangat spesifik. Dan foldernya itu kalau di komputer ya, di foldernya itu dia folder khusus, bukan folder yang berhimpitan atau overlapping dengan yang lain. Misalnya menurunkan Donald Trump, menurunkan apa, tidak. Dia akan memiliki folder khusus yang ketika nanti akan kita panggil data itu, misalnya ditawari oleh kawan, mau mie ayam dah, nih makan nih Budi. Nah, ketika mau ditawari baru sentuh aja dia langsung ingat, oh ya saya kan lagi diet. Ketika itu dia berhasil, ternyata dia menyusun kalimat yang diciptakan sangat detail, yaitu menurunkan berat badan sebanyak 5 kilo selama 10 hari. Nah, kalimat itu sangat-sangat detail. Nah, kemudian dia bayangkan juga badannya juga saat itu sudah mengurus atau berkurang berat badan. Itu akan tersimpan dengan baik di dalam hipokampusnya, di dalam folder yang khusus. Nah, jadi mungkin saya membahas ini dengan sangat sederhana dan dengan 3 teknik yang dipahami oleh amigdala sehingga kita bisa memahami bahwa amigdala ini memiliki bahasa sendiri di dalam merespon daripada perubahan itu sendiri. Mungkin seperti itu ya Pak Pausil ya, Pak Alif ya. Baik, terima kasih banyak atas materinya di pagi hari ini, dan juga telah khairan. Kita ingatkan kepada sahabat muslim yang ingin bertanya seputar pembahasan kita di pagi hari ini, seputar pertukaran jiwa. Tema kita adalah kenapa menolak untuk berubah. Nah, ini bagi sahabat muslim yang ada pertanyaan, silakan menghubungi kita melalui telepon di nomor 0811 6656 876. Kita angkat dulu, ada telepon masuk.
Ya, itu dok pertanyaannya. Kita kan sudah bikin target nih dok, sudah konsisten ingin berubah. Tetapi ketika di perjalanan ternyata ada hal yang mengganggu konsentrasi kita ini. Nah, kira-kira bagaimana solusinya dari dokter? Oh iya. Ya, terima kasih dari penanya ya. Walaupun alat saya tidak terdengar ya ininya, makanya diterjemahkan dulu soal Pak Alif. Jadi misalnya kita sudah melakukan apa yang sudah tadi itu ya digambarkan dengan kalimat rinci, dengan slow dan segala macam ya. Tetapi kita teralihkan ya, mungkin ya. Bentuk pertanyaannya seperti itu ya. Jadi kita sudah bisa menyusun 3 tadi dengan apa bahasa amigdala, tapi kita mengalami kegagalan gitu ya Pak Alif ya, maksudnya ya. Ya dok. Kegagalan, sehingga itu tidak tercapai apa yang kita tuju. Dan rencana yang kita rencanakan menjadi kembali ke cerita awal lagi, seperti itu ya. Nah, salah satu mungkin yang lupa saya tambahkan adalah kekuatan daripada imagery. Kekuatan imagery itu adalah kekuatan bagaimana kita membayangkan. Nah, jadi membayangkan itu sangat penting. Jadi yang tadi saya katakan, ketika misalnya mau ke Bukit Tinggi, bayangkan dengan ilustrasi kita, betapa enaknya di Bukit Tinggi, dengan hawa yang sejuk, kalau perlu kita merasakan adanya angin yang menerpa wajah kita, kemudian juga kita nampak jam gadang yang begitu indah dan tingginya, kemudian alam Bukit Tinggi yang indah. Nah, ketika itu kita melakukan imajinasi atau imagery, itu kita lakukan misalnya di Kota Padang ya, belum sampai Bukit Tingginya ya, kita lakukan bayangan itu. Itu akan menguatkan kita untuk berangkat. Nah, jadi ketika tadi sudah melakukan bahasa yang sangat spesifik sehingga foldernya disimpan dengan baik, dengan bahasanya bahasa yang sangat rinci, yang saya perlu tambahkan adalah lakukan imagery. Jadi banyak beberapa pasien saya, terutama pasien anak-anak ya, yang mengalami gangguan belajar, itu biasanya saya suruh untuk cita-citanya apa. Oh, cita-citanya mau jadi ini dok, mau jadi dokter. Oh iya, mau jadi dokter. Nanti biasanya saya suruh kepada ibunya. Kepada ibunya, ibu, kan di Google ada banyak tuh yang wajah dokter. Kalau perlu nanti yang ada baju dokter bawahnya, kemudian yang kepalanya diedit. Kepala anak ibu. Nah, kalau perlu itu dicetak agak besar, taruh di kamarnya. Sehingga dia nanti ingat terus bahwa cita-citanya adalah jadi dokter. Jadi kalau dia ketika dalam perjalanan dia sekolah itu agak melenceng ke kiri, melenceng ke kanan, ketika dia kembali ke kamar, dia nampak, oh iya saya menjadi dokter ya. Nah, itu bisa dia kembali lagi ke rel yang benar. Nah, jadi sekarang kekuatan yang tadi, bahasa amigdala tadi, fight or flight, slow but confirm, dan juga tadi yang terakhir melakukan pembahasan yang rinci. Yang terakhir lagi adalah yang paling penting adalah imagery, dengan adanya pembayangan. Nah, seperti yang saya katakan tadi, ketika kita ingin masuk surga, Allah sudah kasih gambarannya sangat detail, sehingga kita tidak usah bertanya-tanya lagi surga bagaimana, karena Allah sudah kasih detail sekali. Atau kita mau menjauhkan segala perbuatan yang salah, yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Allah sudah kasih gambaran untuk neraka itu bagaimana, sehingga kita juga timbul juga rasa fear atau rasa takut kita, sehingga amigdala kita akan mengirimkan sinyal kamu harus menghindar daripada misalnya neraka. Nah, jadi kekuatan itu yang perlu kita tambahkan adalah imagery. Misalnya, waduh, ini kayaknya skripsi nggak jelas-jelas, pasang aja kalau perlu, walaupun kita belum sarjana, pasang ada foto kita sarjana di kamar. Nah, ketika itu terjadi, kita akan terpacu, karena visual itu akan lebih cepat disimpan di dalam pikiran bawah sadar kita dan juga memori kita. Mungkin seperti itu Pak Alif ya. Selanjutnya kita persilakan kepada pendengar yang lain jika ada yang ingin bertanya masih terkait dengan materi kita di pagi hari ini. Silakan menghubungi ke nomor 0811 6656 876. Dok, ini ada satu pertanyaan dok terkait dengan menolak perubahan. Nah, di sini ada satu fenomena yang hari ini tengah mewabah ya, boleh dikatakan seperti itu di kalangan generasi alfa, dok, anak-anak yang masih belum terpetakan bagaimana karakteristiknya. Nah, sekarang karena perubahan teknologi demikian pesat,
Salah satunya seperti di gadget kita sekarang ada yang namanya aplikasi TikTok. Nah, ini sebagian orang tua ada yang khawatir dengan adanya hal seperti ini. Anak-anaknya jadi narsistik, kemudian tidak peduli dengan sosial. Nah, kira-kira bagaimana sikap orang tua dalam menghadapi perubahan yang mengkhawatirkan seperti ini, Dok? Ya, jadi memang tadi kan sudah kita bahas baby boomer, bagaimana karakteristiknya, kemudian generasi X, generasi milenial, kemudian yang terakhir itu generasi apa? Generasi yang sampai 2010. Nah, yang belum terpetakan 2010 ke atas ya. Nah, memang kita melihat bahwa disrupsi daripada inovasi teknologi ini sangat-sangat berubah cepat. Dan disrupsi ini memang menyebabkan seseorang yang belum siap itu akan menjadi ibaratnya mudah kaget dan juga mudah terkagum-kagum. Nah, dua ini yang menjadi pintu masuk, mudah kaget dan mudah terkagum-kagum. Nah, ketika mudah terkagum-kagum, ketika dia melihat ini adalah suatu pola asuhnya dia, gadget itu pola asuhnya, dia akan masuk dan merasa nyaman. Nah, dulu kan pernah di Surau TV ya kita membahas tentang kecanduan game. Kecanduan game itu ataupun game addiction dan juga kecanduan-kecanduan lainnya, di situ memang kita melihat bahwa zaman sekarang itu adanya artificial intelligence yang luar biasa. Bahkan kadang-kadang orang kalau mau ngerjakan PR itu nggak usah ngerjain PR gitu kan, tanya aja Google gitu kan. Google nih jawabannya apa? Atau juga ada aplikasi ya yang terbaru ya, yang soal matematika anak SMA yang sulit sekalipun gitu ya, itu kalau tangan sial dan segala macam saya ngerjainnya lama itu. Kan perlu kita bongkar dulu kan perkalian-perkalian matematika itu langsung ada jawabannya. Nah, ketika super instan, kemudian kalau mau jadi terkenal itu juga super instan ya, TikTok ya. Jadi yang tadinya orang desa entah ada di ujung mana mungkin ya, tiba-tiba jadi viral. Jadi orang paling terkenal dan segala macam. Ya, jadi ibaratnya sekarang kita mempersiapkan secara psikologis. Psikologisnya bagaimana? Nah, dulu saya pernah bahas juga tentang pola asuh anak ya di dalam di TV, bahwa pola asuh itu sangat penting. Nah, ketika mungkin ya sekarang ini kan yang anaknya 2010 dan ke atas. Nah, berarti bapaknya ini kira-kira nih generasi milenial nih, yang tahun 80 sampai sekian. Itu cocok ya untuk anaknya ya. Nah, sekarang kita lihat linknya dulu nih. Anaknya ini godaannya besar di 2010 ke atas. Bapaknya generasi milenial. Nah, generasi milenial itu masih bisa menjembatani daripada generasi ini yang 2010 ke atas. Kenapa? Karena memang teknologi sudah mengalami perubahan dan teknologi era daripada 3.0 ke 4.0 itu memang pada zaman-zaman itu juga. Nah, sekarang jangan juga pola asuh ini rantainya nih agak terputus. Jadi jangan-jangan pada saat baby boomer yang milenial ini punya bapaknya lahirnya baby boomer. Baby boomer. Jadi ibaratnya disebutkan di dalam hadis kan ajarkanlah anakmu sesuai zamannya. Nah, ketika sesuai zamannya jangan sampai nih ada gap yang terlalu jauh. Nah, kalau bapaknya ini masih milenial dan si anak ini masih 2010 ke atas, itu masih ada tuh gapnya masih tidak terlalu luas dan itu masih bisa disiasati karena orang-orang milenial juga teknologi juga cukup tinggi, dia juga cukup semangat untuk improvisasi. Tapi nanti negara yang angkatan generasi Z dan juga 2010 ke atas itu nanti akan bersifat selfish atau dia bersifat individu kepada dirinya. Kalau perlu nanti dia tidak perlu kerja, dia mungkin bikin perusahaan sendiri. Kalau perlu dia bikin kayak zaman sekarang kantor itu kan nggak perlu lagi pakai kantor yang besar-besar, cukup sewa aja ruko kecil, kemudian nanti pegawai bisa kerjakan dari rumah dan segala macam. Nah, jadi memang kecepatan perubahan ini perlu disikapi dan mudah-mudahan bapak-bapaknya yang generasi milenial juga tidak seperti baby boomer. Kalau bapaknya milenial tapi jiwanya jiwa baby boomer, ya mungkin gapnya akan terlalu jauh ya untuk mensikapi bagaimana keadaan ini ya, seperti itu. Terima kasih atas jawaban dan penjelasannya, Dok, terkait dengan pertanyaan yang juga materi di pagi hari ini. Ini berhubung sudah pukul 10.58, Dok. Ya, intinya kita sudah dengarkan dari pemaparan dari Pak Roger mengenai tema kita di pagi hari ini, kenapa menolak untuk berubah.
Nah, insya Allah sudah disampaikan juga dan juga sudah dijawab beberapa pertanyaan. Dan kita mau minta penutupan dari Pak Dokter ini. Pada hari ini kepada audiens daripada Radio DFM yang selalu bersemangat untuk secara ilmu akademik dan juga pendidikan, bahwa memang segala sesuatu fenomena yang ada di masyarakat, yang ada di dunia ini, itu bisa kita jelaskan secara ilmiah dengan beberapa pendekatan-pendekatan yang memang lebih soft dan lebih pas. Nah, sekarang memang untuk perubahan itu kita berpikirnya kepada secara individu dulu. Ketika dunia ini sudah pasti berubah, yang pasti itu adalah suatu perubahan, tidak ada yang tidak berubah. Nah, tetapi di satu sisi ketika manusia tidak mau berubah, tidak mau berusaha untuk lebih baik lagi, dia akan menjadi korban-korban daripada kehidupan. Dan ketika menjadi korban kepada kehidupan, nanti dia akan menyalahkan tetangganya, bapaknya. Nah, jangan sampai ketika dia sebetulnya dia sendiri yang tidak mau merubah dirinya, dia mulai menyalahkan di luar dirinya ketika dia mengalami kegagalan. Sampai-sampai nanti ada juga yang menyalahkan Tuhan, menyalahkan Allah Subhanahu wa taala, kok Allah tidak memberikan dia peluang dan segala macam. Padahal dirinya sendiri dia tidak mau merubah dirinya. Nah, jadi ibaratnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sampai suatu kaum itu merubah pada dirinya sendiri. Nah, jadi ibaratnya sekarang mari kita berusaha untuk merubah diri kita, termasuk dengan bahasa yang bisa dipahami, sudah saya jelaskan, amigdala yang ada di otak kita, sehingga perubahan itu bisa efektif dan juga bersifat struktural dan membumi. Mungkin pada hari ini saya ucapkan terima kasih kepada Radio DFM, dan juga pada hari ini kalau ada salah-salah kata saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Sobat Muslim, penjelasan dari dokter kita, pemateri di pagi hari ini seputar materi kita tentang kedokteran jiwa. Ya, mudah-mudahan Sobat Muslim yang mendengarkan di rumah ataupun dimanapun berada bisa mengambil manfaat dari pembahasan kita di pagi hari ini di program Kata Dokter. Insya Allah kita akan kembali lagi di program Kata Dokter di pekan berikutnya. Dan semoga kita bisa mengikuti program-program pendidikan yang disiarkan oleh Radio DFM yang semoga bisa menambah khazanah pengetahuan bagi kita semuanya. Nah, kita tutup perjumpaan kita di pagi menjelang siang hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan sekali lagi terima kasih kepada Dr. Muhammad John SPKJ sebagai pemateri di pagi hari ini. Dan kita mohon pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.